Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi penutup. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad juga mendapatkan julukan Abu Al-Qasim yang berarti bapaknya Qasim, karena Nabi Muhammad pernah memiliki anak lelaki yang bernama Qasim, tetapi ia meninggal dunia sebelum mencapai usia dewasa. Nabi Muhammad juga mendapat julukan Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut tahun gajah karena pada tahun itu pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah ingin menyerang Ka'bah. Pada saat Nabi Muhammad lahir, masyarakat di kota Mekah masih mempunyai kebiasaan jahiliyah, yakni kebiasaan menyembah patung berhala. Ayah Nabi Muhammad meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 6 bulan dalam rahim ibunya, dan ibunya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nabi Muhammad lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya, akhirnya dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad meski ASInya sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimah, akhirnya diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setelah itu air ASInya keluar dengan deras. Halimah mengasuh Nabi Muhammad kecil kurang lebih selama 2 bulan. Nabi Muhammad lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, yaitu Siti Aminah, Nabi Muhammad kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Beberapa hadis meriwayatkan beberapa ciri fisik Nabi Muhammad yang diceritakan oleh para sahabat dan istrinya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad berawakan sedang, berkulit putih kemerahan, berjanggut tipis, dan digambarkan memiliki fisik yang sehat dan kuat oleh orang-orang sekitarnya. Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bermata hitam, tidak berkumis, berjanggut sedang, serta memiliki hidung bengkok yang sesuai dengan ciri antropologis bangsa Semit pada umumnya. Sayangnya umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, Abdul Muthalib akhirnya meninggal pada umur Nabi Muhammad yang ke-8 dan Nabi diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut tidak bisa membuat Nabi Muhammad merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8 hingga 10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Menjelang usia Nabi Muhammad dewasa, membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi Muhammad pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Siti Khadijah biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Siti Khadijah merasa kian tertarik kepada Nabi Muhammad. Siti Khadijah akhirnya mengutus seorang sahabatnya, yaitu Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, salah satunya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib lantas mendatangi rumah Khalid binti Asad dengan Nabi Muhammad untuk melamar Siti Khadijah.
Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi Muhammad berusia 28 tahun. Selama hidupnya, Nabi Muhammad menikah dengan 11 atau 13 orang wanita. Pada umur 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid yang berlangsung selama 25 tahun hingga Siti Khadijah wafat. Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia, sehingga saat meninggalnya Siti Khadijah disebut sebagai tahun kesedihan. Sepeninggalnya Siti Khadijah, Khawlah binti Hakim menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Saudah binti Jam'ah, seorang janda, atau Aisyah putra Abu Bakar As-Siddiq. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad menikahi keduanya. Kemudian Nabi Muhammad tercatat menikahi beberapa orang wanita hingga jumlah seluruhnya sekitar 11 wanita. 9 di antaranya masih hidup sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli sejarah antara lain Watt dan Eposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik atau memberikan penghidupan bagi para janda. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Nabi Muhammad pun sedang menyendiri di dalam gua Hiro, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang dibawakan malaikat Jibril dari Allah, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 4. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haris, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 94 untuk memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abi Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Nabi saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Nabi Muhammad selama berdakwah. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Nabi Muhammad. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan kepada Abu Thalib agar membiarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Nabi Muhammad memulai misi hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa hijrah menandai awal penanggalan kalender hijriah dalam Islam. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merubah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Yerusalem. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merubah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Ka'bah. Setelah mendengar kabar tentang percakapan orang-orang Yahudi akan fakta bagaimana mereka harus memberitahu Nabi Muhammad dan pengikutnya arah yang benar ke Yerusalem. Setelah 8 tahun, Nabi Muhammad pun mengumpulkan 10.000 muslim untuk mengepung Mekah. Rakyat di sana tidak memberikan perlawanan berarti dan Nabi Muhammad berhasil mengambil alih kota tersebut dengan sedikit pertumbahan darah. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Fathul Makkah. Nabi Muhammad pun melanjutkan dengan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana. Memasuki zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di tahun pertama di Madinah, kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW akhirnya langsung mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadli di Yaman. Nabi Muhammad pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu Nabi Muhammad menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Nabi Muhammad melaksanakannya sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kurban ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha.
Nabi Muhammad memiliki banyak mukjizat, di antaranya bisa membelah bulan, mengeluarkan air dari jari-jarinya, batang pohon kurma yang menangis dan berbicara kepada Nabi Muhammad, mengobati berbagai penyakit, Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj, dan masih banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan, yaitu tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menampingi Nabi Muhammad dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, yang dimana setelah itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut sebagai Mi'raj. Disitulah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Pada tahun 632, beberapa bulan setelah kembali ke Madinah usai menjalani haji wada, Nabi Muhammad jatuh sakit. Dikabarkan oleh istrinya, yakni Aisyah, bahwa pada saat hari-hari terakhirnya Nabi Muhammad kerap mengadu kepada dirinya masih merasakan sakit yang diakibatkan oleh racun yang terkonsumsi olehnya di Khaybar. Racun tersebut disisipkan ke daging yang dimakan oleh Nabi Muhammad di Khaybar oleh seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Haris yang ingin mengetes kenabian Nabi Muhammad dan membalaskan dendam rakyatnya. Ayahnya, pamannya, dan suaminya yang dibunuh oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Nabi Muhammad merasa kalau pembuluh jantungnya sedang dipotong oleh racun tersebut. Nabi Muhammad pun akhirnya meninggal dunia pada tahun 632. Sepeninggalnya Abu Bakar dilantik sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Nabi Muhammad akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan suhu sudah lemah. Nabi Muhammad wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Az-Zumar ayat 30. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di rumah istrinya yaitu Siti Aisyah. Nabi Muhammad SAW wafat karena sakit selama lebih dari 2 minggu. 2 hari setelah wafat, Nabi Muhammad dimakamkan di komplek Masjid Nabawi di Madinah pada hari Rabu tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Itulah tadi kisah mengenai Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.